Sementara itu, sejumlah anggota DPR mengapresiasi cuitan Presiden Joko Widodo di akun Twitternya. Anggota Komisi 3, Junimat Girsang menilai pernyataan Jokowi menunjukkan keseriusan untuk menindak tegas oknum yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan pribadi. Anggota Komisi 3 lainnya, Arsul Sani, menilai pernyataan ini menjadi peringatan bagi orang-orang di sekitar Jokowi. Sekarang ini kan banyak orang mengaku sebagai relawan Jokowi, ya sebagai orang-orang dekat dengan Pak Jokowi yang sering kampanye sama-sama. Nah, dengan adanya statement dari Pak Jokowi itu dalam bentuk tweet, ya Twitter itu, ini menjadi sinyal kepada semua orang-orang yang yang berusaha atau sudah mempergunakan ya pencatutan itu agar berhati-hati. Karena kalau Pak Jokowi sudah bicara begitu, ini menjadi sinyal hati-hati. Kalau masih ada yang masih berani mencatut nama saya, maka saya akan proses secara hukum. Saya kira itu pesannya itu. Jokowi secara tegas dan lugas ingin agar hal-hal kayak seperti praktek-praktek seperti itu agar dihentikan. Nah itu maknanya apa sih? Maknanya saya melihat ada dua. Ya. Pertama, buat orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi itu sendiri, artinya dekat itu selama ini karena mungkin mendukung beliau dalam pilpres dan segala macam dan kadang-kadang merasa berhak, gitu kan. Nah, ini Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan kepada artinya kelompok yang ada di sekelilingnya dia. Dan yang kedua tentu adalah kelompok yang di luar itu. Yang di luar itu kan bisa saja dari bukan dari lingkaran Pak Jokowi sendiri, tapi katakanlah dari partai, ya, termasuk partai yang ada di dalam pemerintahan. Nah, ini minta dihentikan dan saya kira itu memang sudah seharusnya seperti itu. Karena ribuan pengungsi Gavatar yang saat ini masih berada di penampungan rencananya akan mulai dipulangkan esok hari. Mereka akan dipulangkan dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dua lokasi pengungsian mantan anggota Gavatar yang saat ini masih ramai dihuni oleh para anggota Gavatar. Berdasarkan data Kodam 12 Tanjung Pura, jumlah pengungsi di Bekangdam sebanyak 1.119 orang yang berasal dari Mempawah. Sementara yang berada di Kompi Senapan B Yonif 643 Wanara Sakti sebanyak 440 orang, yaitu 235 orang dari desa Rasaujaya dan 205 orang dari desa Limbung. Dua anak diantaranya mengalami sakit polio dan patah kaki. Kodam 12 Tanjung Pura telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk para mantan anggota Gavatar yang berada di pengungsian. Aparat dari Kodam 12 Tanjung Pura bersama Polda Kalimantan Barat juga menyiapkan posko kesehatan bagi para pengungsi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma TNI M. Zainuddin mengatakan, sesuai dengan instruksi Panglima TNI, 3 kapal Republik Indonesia atau KRI dikerahkan untuk mengevakuasi ribuan pengungsi Gavatar. Seluruh mantan anggota Gavatar akan dibawa dari Pontianak menuju Semarang dan Surabaya untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Data terakhir yang kita terima pengungsi sampai tadi siang kurang lebih sekitar 1.500-an orang, sehingga diharapkan dengan 3 KRI tersebut bisa terangkut. Kesiapan daripada kapal tersebut, begitu sandar KRI Grimalo, tadi pagi sudah menyiapkan tenda-tenda untuk menampung daripada pengungsi. Kemudian di KRI Teluk Banten dan Teluk Bone juga sudah disiapkan dalam perjalanan ini. Dalam on-board kapal dibantu oleh 1 peleton marinir untuk mengamankan dalam perjalanan. Kemudian juga ada tim kesehatan, yaitu kesehatan terbatas apabila di dalam perjalanan ada pengungsi yang mengalami sakit dan sebagainya, dan di situ juga disiapkan perwira rohani. Hingga sampai dengan Surabaya dan Semarang, harapan kita berjalan dengan baik dan aman tentunya. Warga ex-Gavatar mengaku belum mengetahui nasib mereka di tempat penampungan Kodam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Kita bergabung bersama rekan kami, Rifai Pamone, langsung dari lokasi untuk informasi selengkapnya. Rifai, bagaimana dengan rencana pemulangan anggota ex-Gavatar esok hari? Seperti yang sudah diinformasikan di paket sebelumnya bahwa memang telah disiapkan sejumlah KRI milik TNI Angkatan Laut yang akan mengangkut seluruh pengungsi dari warga ex-Gavatar ini ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga
Jawa Timur dan sebagian ke Jawa Barat. Robert, namun hingga sejauh ini prosedur yang diakui oleh tim gabungan khususnya dari Kodam 12 Tanjung Pura adalah dari segi pendataan, dan pendataan ini nanti akan berlangsung secara bertahap, lalu kemudian juga ini dikaitkan dengan kapasitas dari kapal yang akan mengangkut karena rata-rata hanya kapasitas 300 hingga 350 penumpang. Oleh karena itu, terkait dengan jumlah pengungsi yang berada di penampungan sementara ini, dari data yang sudah berkali-kali kita sampaikan di Metro TV, dari update yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat terus bertambah jumlahnya. Kami bisa memberikan gambaran selain dari Mempawah, lalu kemudian juga ada yang datang dari kabupaten lain seperti dari Bengkayang dan juga dari Kabupaten Sambas. Baru saja mereka datang ke penampungan ini dan untuk berkumpul dengan rekan-rekan lainnya sesama warga ex-Gavatar. Robert Harian. Rifai, apakah semua anggota ex-Gavatar menerima tentang rencana pemerintah untuk mereka segera dipulangkan ke daerah masing-masing di Pulau Jawa? Pertanyaan yang sangat menarik. Secara random atau acak kami sempat mendatangi beberapa dari kepala keluarga yang ada di penampungan sementara ini. Dari 1.171 lalu 318 kepala keluarga ini secara acak kami tanyakan apakah mereka memang berkeinginan, benar-benar berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke wilayah asalnya, diantaranya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, lalu Jawa Timur. Ada beberapa yang mengatakan masih ragu-ragu dan sebenarnya belum mengetahui secara menyeluruh prosedur pemulangan atau evakuasi yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Saya bersama dengan beberapa kepala keluarga yang di rekan-rekan media, ada Mas Haji atau tepatnya ada Mas Haji atau tepatnya. Kalau tadi pertanyaannya adakah keinginan yang sebenarnya dari teman-teman ini untuk kemudian bisa dipulangkan ke wilayah asal di Pulau Jawa, apakah benar demikian atau tepatnya seperti apa? Ya, kalau dari kawan-kawan yang di sini sama sekali tidak ingin ya dipulangkan ke Jawa. Ya, karena justru yang pertama kalau kita dipulangkan ke Jawa justru akan itu bukan solusi justru akan mempunyai dampak sosial yang lebih besar nantinya di sana. Dan dari kami di sini kan hampir semuanya yang di atas 90% sudah menjual aset-aset mereka yang dijual. Ada rumah, maupun usaha pun sudah ditinggalkan, kerjaan pun sudah ditinggalkan seperti itu. Oke, Mas Haji, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah tidak ada lagi solusi yang lain dari pemerintah, kita bisa katakan secara regional saat ini pemerintah daerah untuk sekedar memulangkan kawan-kawan atau saudara-saudara ex-warga Gavatar ini ke wilayah asal. Apa yang kemudian akan dilakukan di sana? Ya, kita tidak memikirkan untuk melakukan apa di sana karena memang kita sama sekali tidak punya rencana di Jawa nanti seperti apa, kita belum tahu. Lalu yang sudah ditinggalkan di beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah, apa yang Anda ketahui informasinya saat ini? Apakah aset-aset tersebut hanya sekedar terbengkalai atau seperti apa? Ya, untuk aset-aset yang terutama yang ada di lahan semuanya sudah terbakar. Masih ada beberapa aset yang sempat kami titipkan ke warga juga ada seperti itu. Pihak kepolisian juga bisa diamankan. Tapi seluruh rumah dan isinya terutama pakaian dan peralatan-peralatan lainnya udah bisa terbakar. Jadi kami turut berduka atas kondisi tersebut dan nanti kami akan menggali lebih dalam di program selanjutnya terkait dengan kondisi teman-teman di sini dan kemudian juga apa harapan selanjutnya. Mas Haji, terima kasih dan demikian Robert Haryanto, kami kembalikan ke studio. Jaksa Agung Muda Intelijen Adito Garisman mengatakan tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat tingkat pusat sepakat bahwa gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam. Gavatar merupakan metamorfosis dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengakui Ahmad Musadek sebagai nabi yang baru. Tim akan merekomendasikan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa terkait Gavatar. Yang pertama, kesimpulan rapat tim Pakem tingkat pusat yaitu bahwa gerakan Fajar Nusantara Gavatar yang menyatakan dirinya sebagai organisasi masyarakat atau ormas yang kegiatannya berkedok melakukan kegiatan sosial, namun dalam kenyataannya telah mengajarkan dan menjalankan ajaran agama yang berindikasi, saya ulangi, berindikasi menyimpang dari ajaran agama pokoknya yaitu agama Islam kepada pengikutnya.
Nanti pertanyaan bisa berkembang. Yang saya sampaikan dulu hasil rapatnya, kesimpulannya. Yang kedua, bahwa gerakan Fajar Nusantara Gavatar merupakan metamorfosis dari komunitas Milah Abraham atau disingkat Komar, yang sebelumnya juga merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang telah dilarang oleh Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor K 116/A/JA/11/2007 tentang larangan kegiatan aliran dan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di seluruh Indonesia, yang Kemja itu juga berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 04 tahun 2007 tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Terkait dengan aksi penolakan warga terhadap anggota Gavatar yang diduga membawa aliran sesat, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meragukan bahwa semua anggota Gavatar mengetahui secara menyeluruh organisasi yang mereka ikuti tersebut. Khofifah meminta agar pemerintah daerah hingga tingkat desa lebih mengutamakan tindakan persuasif jika ada kelompok yang berbeda keyakinan dengan yang dianut warga untuk menghindari terjadinya konflik antar warga. Aliansi-aliansi yang terbangun itu seringkali kita tidak sempat melakukan proses telaah, kita tidak sempat mengkritisi, kita tidak sempat klarifikasi. Jadi kalau mungkin yang disampaikan tuh pesan-pesan, oh kita akan bantu orang, kita akan lakukan kerja-kerja sosial, jadi ya sudah, itu baik. Nah, hal-hal lain mungkin tidak sempat didalami, dan memang proses identifikasi itu bisa sesederhana itu memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagi mereka yang masih dalam tahapan mencari kebenaran, mencari proses-proses religiositas secara lebih mendalam, itu akhirnya mudah sekali untuk terafiliasi di dalam komunitas-komunitas yang mereka tidak sempat melakukan verifikasi itu. Nah, ini menjadi penting lini yang paling bawah di tingkat desa. Kalau di tingkat desa itu ada sesuatu yang dianggap keluar dari mainstream, memang sebaiknya langsung dilakukan langkah persuasi. Ini untuk menghindarkan kemungkinan penggunaan kekerasan.